Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat malam, Serbayu, Serprajnadi dan teman-teman. Perkenalkan, saya Endang Gea Saktiani dengan NIM 25375020013. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai analisis krisis komunikasi berbasis AI dengan studi kasus penyebaran video deepfake CEO yang viral di media sosial. Fokus utama analisis saya yaitu ada pada 3 hal. Yang pertama, risk and trust analysis. Yang kedua, AI in crisis response. Dan yang ketiga, multi-platform narrative strategy. Melalui kasus ini, saya ingin menunjukkan bahwa dalam era AI, tantangan komunikasi organisasi tidak lagi hanya soal misinformasi, tetapi juga soal runtuhnya kepercayaan terhadap autentisitas informasi digital. Sebagai latar belakang masalah, pemicu utama krisis ini adalah video deepfake CEO yang viral dan secara palsu menyatakan bahwa perusahaan akan menghentikan operasional akibat praktik tidak etis dalam supply chain palm oil dan garmen. Yang kedua adalah platform amplification. TikTok dan Instagram mempercepat penyebaran video melalui algoritma, influencer, dan viral sharing dalam waktu singkat. Ketiga adalah WhatsApp circulation. Misinformasi tidak hanya berhenti di media sosial, tetapi juga menyebar melalui grup WhatsApp di Indonesia dan Malaysia, sehingga lebih sulit dikontrol dan diverifikasi. Keempat adalah stakeholder panic. Investor, regulator, supplier, dan karyawan mulai mengalami ketidakpastian terhadap kondisi perusahaan. Lalu kelima, faktor yang mempercepat krisis adalah ESG scrutiny, yakni LSM, serta media kembali mengangkat isu greenwashing dan labor exploitation. Keenam, stakeholder pressure. Investor menuntut klarifikasi resmi, karyawan mencemaskan PHK, dan regulator meminta pernyataan perusahaan. Lalu ketujuh, akibatnya muncul trust dan information vacuum, yaitu ketika stakeholder mulai meragukan autentisitas komunikasi resmi perusahaan bahkan setelah klarifikasi diberikan. Untuk membaca situasi tersebut, saya menggunakan 2 pendekatan teori utama. Yang pertama yaitu Situational Crisis Communication Theory atau SCCT dari Timothy Combs. Dalam SCCT terdapat 3 kategori krisis. Yang pertama yaitu victim crisis, ketika organisasi dianggap sebagai korban sehingga atribusi tanggung jawabnya rendah. Yang kedua, accidental crisis, yaitu krisis akibat kesalahan yang tidak disengaja dengan atribusi tanggung jawab sedang. Yang ketiga, yaitu preventable crisis, ketika publik menganggap organisasi memiliki tanggung jawab langsung sehingga atribusinya tinggi. Dalam kasus ini, secara teknis, deepfake sebenarnya termasuk victim crisis karena perusahaan adalah korban manipulasi informasi. Namun masalahnya, reputasi ESG yang lemah dan distrust publik membuat attribution of responsibility berubah. Artinya, publik tidak lagi melihat perusahaan hanya sebagai korban, tetapi mulai mempersepsikannya sebagai preventable crisis. Kemudian, saya juga menggabungkannya dengan konsep information disorder dari Tandok dan rekan-rekan. Konsep ini menjelaskan bahwa misinformasi diperkuat oleh emotional resonance, algorithmic amplification, dan viral circulation. Jadi deepfake dipercaya bukan hanya karena teknologinya realistis, tetapi karena publik memang sudah memiliki distrust terhadap legitimasi perusahaan sebelumnya. Poin pentingnya adalah bahwa dalam AI generated misinformation, persepsi publik seringkali lebih menentukan dibandingkan fakta teknis krisis itu sendiri. Selanjutnya, saya menggunakan stakeholder salience model dari Michelle, Eagle, dan Wood. Model ini menjelaskan bahwa prioritas stakeholder ditentukan berdasarkan 3 aspek, yaitu power, legitimasi, dan urgensi. Power berarti kemampuan stakeholder memengaruhi organisasi, legitimasi berarti seberapa sah kepentingan stakeholder tersebut, dan urgensi berarti seberapa mendesak tuntutan mereka. Dalam konteks krisis deepfake, pada tabel, stakeholder dengan tingkat salience tinggi memiliki kemampuan memperbesar eskalasi krisis ketika distrust terhadap organisasi sudah terbentuk sebelumnya.
Contohnya, satu, karyawan memiliki concern terhadap PHK dan job insecurity, sehingga prioritas komunikasinya adalah internal reassurance sebelum public messaging dilakukan. Kemudian, investor memiliki concern terhadap market stability dan ESG risk. Karena itu, perusahaan perlu memberikan klarifikasi cepat dan governance assurance untuk menjaga kepercayaan pasar. Regulator fokus pada compliance dan public order sehingga perusahaan membutuhkan verified official statement dan koordinasi formal. Sementara NGO dan media lebih fokus pada ESG accountability sehingga organisasi perlu meningkatkan transparansi dan third party validation. Karena itu, strategi komunikasi organisasi tidak bisa dilakukan secara general, tetapi harus disesuaikan dengan prioritas dan concern masing-masing dari stakeholder. Risk and Trust Analysis. Saya akan mengkaji bagaimana krisis berkembang dari information crisis menjadi authenticity crisis. Awalnya, defect hanya berupa penyebaran informasi pada lintas platform. Namun, misinformation kemudian diperkuat oleh algoritma media sosial dan emotional resonance. Akibatnya, publik mulai meragukan autentisitas komunikasi resmi organisasi. Pada tahap ini, krisis berkembang menjadi authenticity crisis, yaitu kondisi ketika masalah utamanya bukan lagi sekedar informasi palsu, tetapi hilangnya kepercayaan terhadap sumber informasi itu sendiri. Karena itu, saya juga menggunakan konsep Trust and Information Vacuum. Dalam konteks AI crisis, organisasi tidak hanya menghadapi misinformasi saja, tetapi juga runtuhnya kepercayaan terhadap autentisitas informasi digital. Akibatnya, klarifikasi resmi perusahaan tidak otomatis dipercaya, meskipun informasi tersebut ternyata benar. Tapi, krisis dapat bertahan bukan karena kurangnya informasi, melainkan hilangnya trust terhadap sumber informasi. Selanjutnya, dalam membahas risk and trust analysis, saya akan menggunakan crisis risk matrix yang diadaptasi dari SCCT-COMS dan konsep information disorder. Melalui tabel ini terlihat bahwa krisis deepfake tidak hanya menciptakan misinformasi saja, tetapi juga memperbesar distrust terhadap komunikasi resmi organisasi. Misalnya, resiko pertama adalah information disorder. Ketika deepfake menyebar sangat cepat lintas platform dan mengganggu kredibilitas pesan resmi perusahaan. Lalu, resiko kedua adalah ESG distrust. Karena perusahaan sudah memiliki reputational vulnerability terkait isu ESG, maka publik menjadi lebih mudah mempercayai misinformasi. Dalam konteks SCCT, kondisi ini memperbesar attribution of responsibility terhadap organisasi. Lalu resiko berikutnya dapat kita lihat adalah trust collapse, yaitu ketika stakeholder mulai meragukan autentisitas komunikasi resmi perusahaan sehingga organisasi kehilangan otoritas sebagai sumber informasi utama dalam krisis. Kemudian, muncul pula stakeholder panik dari investor, regulator, karyawan, dan supplier yang mulai mengalami ketidakpastian. Dan terakhir adalah coordination breakdown, ketika organisasi tidak mampu menjaga konsistensi komunikasi antar platform. Jadi, dalam krisis deepfake, misinformasi, distrust publik, dan reputasi ESG saling memperkuat dan menciptakan krisis legitimasi yang masih menjadi kompleks sehingga krisis bukan hanya informasi biasa. Setelah melihat bagaimana misinformasi, distrust publik, dan reputasi ESG saling memperkuat eskalasi krisis, maka organisasi perlu memiliki respon yang tidak hanya cepat, tetapi juga kredibel dan trustworthy. Untuk menjawab krisis tersebut, organisasi dapat memanfaatkan AI in crisis response dengan mengkombinasikan AI dan human oversight agar komunikasi tetap legitimate di mata stakeholder. Contohnya, AI digunakan sebagai deepfake detection. Strategi fungsinya merupakan verifikasi autentisitas konten digital. Kenapa itu penting? Karena dapat mempercepat identifikasi misinformasi sebelum viral lebih luas.
Lalu yang kedua ada fact-checking system, validasi informasi lintas platform, mengurangi informasi vakum dan rumor escalation. Siapa yang berperan dalam hal tersebut? Yakni bisa PR team dan legal division. Lalu yang ketiga, sentiment analyze, yakni memetakan distrust dan eskalasi emosi publik, membantu organisasi memahami persepsi stakeholder secara real time. Siapa yang berperan? Yakni bisa menjadi crisis communication team. Lalu AI juga dapat dimanfaatkan sebagai predictive monitoring, AI chatbot dan auto-respon, cross-platform monitoring, serta yang terakhir human in the loop strategy. Karena krisis deepfake berkembang lintas platform dengan karakter audiens yang berbeda, maka strategi komunikasi juga tidak bisa disamaratakan. Untuk menjawab kondisi tersebut, organisasi perlu menerapkan multi-platform narrative strategy dengan menyesuaikan krisis objektif, tone, format, dan messenger pada masing-masing platform. Contohnya, pada TikTok, primary stakeholder-nya adalah public audience dengan krisis objektif untuk melakukan debunking misinformation dan mengurangi emotional panic. Karena itu, tone dan format yang digunakan perlu lebih emosional. Short form video misalnya bisa melalui CEO klarifikasi atau myth-busting content. Kemudian pada Instagram, target utamanya adalah general public dengan objektif rebuilding transparansi dan ESG credibility. Maka pendekatannya lebih visual dan informatif melalui ESG transparansi infografik, carousel edukatif, dan behind the scenes supply chain content. Setelah kita membahas strategi komunikasi lintas platform, langkah berikutnya adalah bagaimana organisasi melakukan trust recovery secara bertahap. Dalam tabel berikut terlihat bahwa trust recovery strategy dibagi menjadi 3 fase. Yang pertama yaitu immediate response, strategic recovery, dan yang terakhir adalah long term resilience. Pada fase immediate response atau 0-24 jam, objektif utamanya adalah mengurangi information vakum dan menghentikan eskalasi misinformasi. Karena itu, strategic action yang dilakukan adalah klarifikasi resmi melalui kanal terverifikasi komunikasi internal kepada karyawan sebelum public statement, serta kolaborasi dengan organisasi fact-checking untuk memverifikasi deepfake. Pada fase strategic recovery, yakni 1-30 hari, fokus organisasi mulai bergeser ke rebuilding trust dan stakeholder engagement. Karena itu, perusahaan melakukan CEO live stream, stakeholder Q&A, pembaruan transparansi ESG, dan third party validation untuk memperkuat legitimasi komunikasi. Sedangkan pada fase long term resilience, fokusnya adalah untuk membangun kesiapan organisasi menghadapi future AI crisis. Strategic action yang dilakukan yakni berupa penguatan AI governance framework, penggunaan verified communication infrastructure, dan stakeholder engagement secara berkelanjutan. Jadi, trust recovery dalam krisis deepfake tidak dapat dilakukan secara instan, tetapi membutuhkan strategi komunikasi yang konsisten, transparan, dan berorientasi pada stakeholder. Untuk memperkuat analisis, saya juga membandingkan kasus ini dengan beberapa real crisis case. Kasus pertama adalah Arup Hong Kong tahun 2024, di mana perusahaan mengalami kerugian sekitar 25 juta dolar akibat video conference deepfake CFO. Kasus ini menunjukkan bahwa deepfake telah menjadi ancaman nyata terhadap organizational trust dan decision making. Kasus kedua adalah Tylenol Crisis tahun 1982. Meskipun termasuk victim crisis, transparansi dan stakeholder first communication yang dilakukan perusahaan mampu mempercepat trust recovery. Hal ini tentu saja relevan dengan pendekatan SCCT yang menekankan pentingnya respons komunikasi dalam memengaruhi attribution of responsibility.
Sebagai kesimpulan, krisis deepfake menunjukkan bahwa tantangan komunikasi di era AI tidak lagi hanya berkaitan dengan misinformasi, tetapi juga runtuhnya kepercayaan terhadap autentisitas informasi digital. Reputasi ESG yang lemah memperbesar distrust publik dan membuat stakeholder lebih mudah mempercayai narasi palsu yang beredar. Karena itu, keberhasilan krisis communication tidak hanya ditentukan oleh teknologi AI, tetapi juga kemampuan organisasi menjaga trust legitimasi, transparansi, dan authentic human communication secara konsisten. Demikian dari saya, terima kasih.